Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Daniela Elisandra dengan nomor NBI 1112019 dengan teman saya Devlin Harnedikta dengan nomor NBI 1112062 akan menjelaskan secara singkat tentang ancaman integrasi nasional terhadap kedaulatan NKRI akibat dari ancaman militer dan non-militer. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pendidikan patriotisme kelas EC dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH.MSI. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi silang Indonesia tersebut berpotensi menjadi ancaman sekaligus pendukung bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Posisi silang pertahanan dan keamanan Indonesia memberi dampak positif dan juga negatif. Maka dari itu, seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk berjaga-jaga terhadap potensi tersebut. Ancaman yang berpotensi merusak integrasi nasional meliputi dua hal. Yang pertama, ada ancaman militer. Ancaman militer merujuk pada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer merupakan bentuk ancaman yang berbahaya dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir. Ancaman militer meliputi agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Menurut jurnal online kuliah kewarganegaraan unud.ac.id, integrasi nasional ancaman militer dibedakan menjadi dua macam, yaitu ancaman militer dalam negeri dan ancaman militer luar negeri. Contoh dari adanya ancaman militer dalam negeri yaitu adanya disintegrasi bangsa, yaitu melalui berbagai gerakan separatis yang didasarkan pada sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kedua, adanya keresahan sosial yang diakibatkan oleh kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, adanya upaya perubahan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dan tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Sedangkan contoh dari ancaman militer luar negeri yaitu adanya pelanggaran terkait batas negara dan pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain dan adanya aksi teror dari terorisme internasional. Yang kedua, ancaman non-militer. Pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh Indonesia. Salah satu ancaman non-militer yang sering terjadi ialah serangan berupa ideologi. Salah satu bentuknya adalah doktrin untuk mengganti ideologi dasar dengan ideologi lainnya, sehingga ancaman non-militer dampaknya lebih besar daripada ancaman militer. Beberapa contoh ancaman non-militer ialah yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mengancam integrasi nasional yang bisa memunculkan kejahatan siber. Yang kedua, ancaman berdimensi keselamatan umum meliputi bencana alam, kebakaran, dan kecelakaan. Sementara itu, ancaman dari manusia dapat meliputi penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan bahan kimia lainnya. Yang ketiga, ancaman berdimensi ideologi. Hal ini terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Yang keempat, ancaman berdimensi sosial budaya, yaitu ancaman yang meliputi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal. Yang kelima, ancaman berdimensi ekonomi,
yaitu ancaman yang merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Ancaman ini dapat berupa inflasi, sistem ekonomi yang tidak jelas, ketidaksiapan menghadapi globalisasi. Yang keenam, ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang, sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintah, bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.